Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah sekalian? Semoga tidak bosan dan tetap menjaga iman, menjaga imun, dan selalu menjaga aman. Ya, Corona belum selesai dan tapi teman-teman tidak boleh menyelesaikan semangat yang sudah teman-teman bangun di awal kemarin, kayak gitu ya. Sembari menunggu kapan kelas 11 datang ke Ihsanul Fikri, mari kita lanjutkan pembelajaran daring. Nah, hari ini sampailah kita pada fluida bagian yang ketiga, kayak gitu ya. Jadi pada hari ini Bu Uki akan membahas tentang tegangan permukaan dan meniskus kapilaritas. Oke, tapi sebelum memulai pelajaran, untuk menambah kebarokahan, mari kita baca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, sudah siap ya semuanya? Tarik napas dalam-dalam, siapkan buku catatan, karena tanpa catatan fisika itu bagaikan ambulans tanpa wiu-wiu. Gitu ya, jadi tetap sediakan catatan, bolpen, pensil, pewarna, dan lain-lain sebagainya, dan ayo kita mulai belajarnya. Oke, seperti yang Bu Uki bilang tadi, hari ini kita akan membahas tentang tegangan permukaan dan meniskus kapilaritas. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar waktu SMP dulu, kayak gitu ya. Hayo, kira-kira keinget tentang apa kalau ngomong soal tegangan permukaan, juga ngomongin tentang meniskus sama kapilaritas. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan pelajarannya, kita bakalan flashback dulu. Nah, ini adalah bagian dari fluida statis, kayak gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis, tentang hukum utama hidrostatika juga, gitu ya. Ada hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes, dan Bu Uki yakin teman-teman sudah mengerjakan latihan soalnya. Yang belum ngerjain latihan soalnya, yang belum ngeresum, kuilah move on. Kita harus semangat, kayak gitu ya, karena jika kita tidak semangat, siapa yang bakal menyemangati kita, kayak gitu ya. Jadi ya ada sih mungkin ya supporting system dan yang lain yang bakal menyemangati kita. Tapi percayalah teman-teman, energi terbesar yang bakalan bisa membuat kita semangat adalah diri kita sendiri atau internal motivation, kayak gitu ya. Jadi tetap semangat ya melanjutkan pelajaran pada hari ini. Oke teman-teman, ada yang pernah melihat embun di pagi hari, kayak gitu ya, dimana embun itu selalu nempel di daun, di bunga, atau di apapun itu, gitu ya. Jadi embun itu membentuk seolah-olah kayak ada bulatan kayak itu yang bening, yang bahkan kita kadang-kadang bisa ngaca di situ, kayak gitu ya. Kayak di sini gambar seperti ini, kayak gitu ya, bening seperti itu. Nah, ternyata dalam peristiwa embun ini ada suatu proses fisika yang kita namakan dengan tegangan permukaan. Nah, mau lengkapnya seperti apa kita bahas setelah ini ya. Ya, tegangan permukaan. Jadi teman-teman, permukaan zat cair itu selalu menarik untuk diamati loh, kayak gitu ya. Permukaan air itu tidak mengalir selalu datar, gitu ya. Jadi kadang-kadang dia harus melewati jalanan yang berkelok seperti itu. Kemudian kita tahu gitu ya, fenomena yang menarik lainnya, tetes air itu berbentuk bulat, gitu ya. Nggak percaya? Coba tetesin air di sebarang tempat, pasti berbentuk bulat, gitu ya. Kemudian teman-teman mungkin bisa lihat ada serangga yang dapat berjalan pada permukaan air, kayak gitu ya. Bahkan ada jarum yang bisa mengapung pada permukaan air, seolah-olah jarum itu bisa nempel, kayak seolah-olah itu airnya kayak ada lapisan, padahal enggak ya. Nah, untuk dapat menjelaskan berbagai gejala yang tampak di permukaan zat cair, nah kita perlu meninjau gaya-gaya antara partikel-partikel atau molekul suatu zat, yaitu kohesi dan adhesi. Nah teman-teman, ini yang perlu teman-teman tahu nih, kemampuan zat cair, khususnya air, dalam menahan benda-benda kecil kayak jarum, pisau silet, atau serangga, itu bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep kohesi di antara molekul-molekul air. Ingat gak kohesi itu apa? Ya, ingat gak kohesi itu apa? Nah teman-teman bisa lihat ya di gambar ini ya. Jadi ini adalah contoh dari tegangan permukaan, gitu ya. Misalnya kohesi pada zat cair itu mengakibatkan fenomena tegangan permukaan. Jadi kohesi itu gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis atau tidak sejenis. Ya benar, partikel yang sejenis. Jadi dia saling tarik menarik, gitu ya. Nah, kemudian tegangan permukaan ini bisa kita lihat fenomenanya. Contohnya misalkan memungkinkan seekor serangga, gitu ya, bisa berjalan pada permukaan air, kayak gitu ya. Jadi seolah-olah airnya itu kayak ada lapisannya, ada sesuatu yang melingkupinya, padahal ya enggak, gitu ya. Nah itu peristiwa tegangnya air itu dinamakan dengan tegangan permukaan. Kemudian kita juga bisa lihat kayak yang tadi Bu Uki contohkan ya, tegangan permukaan menyebabkan tetesan air itu berbentuk butiran dan bentuknya bulat, gitu ya. Misalnya embun. Kemudian kalau teman-teman itu netesin zat cair kemanapun pasti bentuknya itu bulat ya, kayak gitu. Kemudian ada lagi misalkan tegangan permukaan itu bisa memungkinkan sebuah penjepit itu terapung di permukaan air. Nah ini kalau teman-teman di IF kita bakal praktik ya.
nanti pernah dimasukin deterjen kemudian nanti rata-rata akan tenggelam. Nah ternyata deterjen ini bisa menurunkan tegangan permukaan. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman nyuci, teman-teman kalian, ibunya teman-teman itu nyuci kayak gitu ya, pasti dilarutin airnya itu sama deterjen dulu gitu ya, karena deterjen ini bisa menurunkan tegangan permukaan, jadi air nggak lagi tegang dan mencuci kita bisa lebih bersih gitu ya. Nah penasaran, coba teman-teman coba ya kalau pas nyuci di rumah gitu ya, beneran seperti itu apa enggak. Oke teman-teman, secara matematis tegangan permukaan itu bisa dirumuskan juga loh. Jadi disimbolkan seperti ini ya, ini simbolnya bacanya gamma gitu ya, gamma sama dengan F per L, dengan keterangan gamma ini adalah tegangan permukaan, satuannya adalah Newton per meter. Kemudian F adalah gaya yang menyinggung permukaan zat cair, satuannya Newton. Dan terakhir L adalah panjang, meter, jadi panjang permukaan yang tegang gitu ya. Nah ini ada contoh soal gitu ya. Batang jarum yang panjangnya 5 cm itu diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan air. Apabila tegangan permukaan air itu 7 kali 10⁻²2 Newton per meter, tentukanlah besar gaya tegangan permukaan pada jarum tersebut. Nah karena rumusnya sudah dikasih tahu, itu gampang banget ya, diketahui L-nya itu 5 cm gitu ya. 5 cm masih ingat ya, kalau 5 cm itu sama dengan 5 kali 10⁻²2 meter gitu ya, karena naik 2 tangga. Kemudian di sini tegangan permukaannya 7 kali 10⁻² Newton per meter. Yang ditanyain apa? F. Nah merujuk ke rumusan yang ini ya, jadi gampang banget, gamma sama dengan F per L, sehingga kalau kita nyari F-nya itu tinggal gamma dikalikan L gitu ya, tinggal dimasukin aja 7 kali 10⁻² dikalikan 5 kali 10⁻² gitu ya, 7 kali 5 35 kan, 10⁻² sama 10⁻² kan yang 4. Nah kemudian kita bikin notasi ilmiah jadinya 3,5 kali 10⁻³ Newton gitu ya. Jadi gaya tegangan permukaan pada jarum tersebut adalah 3,5 kali 10⁻³ Newton. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, itu tentang tegangan permukaan ya. Sekarang kita move on ke berikutnya, yaitu meniskus dan kapilaritas. Nah, sengaja Bu Uki tutupin karena fontnya ternyata berubah ya waktu dibawa ke studio seperti itu ya. Tapi nggak masalah, habis ini kita bahas tentang meniskus dan kapilaritas. Jadi pada meniskus teman-teman kayak gitu ya, ada dua perbedaan yang sangat mencolok antara air dan raksa. Kalau misalnya teman-teman bereksperimen gitu ya, pasti teman-teman itu bakalan dapat air itu permukaannya kalau dikasih pipa kapiler cenderung cekung, sedangkan kalau misalnya raksa itu malah cembung kayak gitu. Kenapa kira-kira? Nah ternyata ini merujuk pada sifat air dan juga sifat raksa kayak gitu. Nah air itu punya sifat membasahi dinding wadahnya. Nah terus permukaan dalam wadah cenderung berbentuk cekung gitu kan. Sementara kalau raksa itu dia tidak membasahi dinding wadahnya. Permukaan dalam wadah itu juga cenderung berbentuk cembung. Nah teman-teman, kelengkungan zat cair di dalam tabung nih ya, lengkung cekung atau lengkung cembung gitu ya, ini dinamakan dengan meniskus gitu ya. Jadi kelengkungan zat cair di dalam tabung dinamakan meniskus. Nah fenomena ini bakal kita terangkan gitu ya dengan konsep adesi dan kohesi gitu. Oke, jadi penjelasannya gini teman-teman. Air membasahi dinding wadah itu karena gaya adesi antara molekul-molekul air dan molekul-molekul wadahnya itu lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul air gitu ya. Karena kemudian gaya tarik air kemudian dengan wadahnya itu lebih besar adesinya ya, maka otomatis akan membuat semacam cekungan gitu ya, karena tariknya adalah antara permukaan dengan wadahnya seperti itu, dan itu lebih besar daripada gaya kohesi dari antar molekul airnya. Nah makanya disebut sebagai meniskus cekung kayak gitu ya. Nah sudut yang dibentuk oleh kelengkungan air terhadap garis vertikal itu disebut dengan sudut kontak gitu ya. Nah, simbolnya adalah theta. Nah otomatis karena cekung, sudut kontak ini pasti kurang dari 90 derajat gitu. Nah sebaliknya pada raksa gitu ya, pada raksa itu nggak membasahi wadah kaca gitu ya, karena gaya kohesi antar molekul raksa itu lebih besar. Jadi gaya tarik antar raksa gitu ya, kohesinya raksa itu lebih gede daripada gaya adesinya molekul raksa sama bejananya. Otomatis kemudian karena terjadi pergumulan di sini ya, kemudian jadilah cembung kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih besar sama bejananya kan nanti cekung ya, tapi kalau di raksa itu kohesinya antar raksa itu lebih kuat daripada adesi raksa dengan permukaan bejana gitu ya, wadah bejana gitu ya. Otomatis karena cembung,
sudut kontak yang kemudian dibentuk gitu ya, itu pasti lebih besar daripada 90 derajat seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian ini peristiwa kapilaritas gitu ya. Jika kita mencelupkan pipa kapiler ke dalam bejana berisikan zat cair yang memiliki sudut kontak kurang dari 90 derajat, misalnya air ya, maka permukaan zat cair pada pipa kapiler akan lebih tinggi daripada permukaan zat cair di luarnya. Kok bisa Bu kayak gitu ya? Nah, sebaliknya nih, jika kita mencelupkan pipa kapiler ke dalam bejana berisi zat cair yang memiliki sudut kontak lebih besar dari 90 derajat, misalnya raksa, permukaan zat cair dalam pipa kapiler itu lebih rendah gitu ya daripada permukaan zat cair di luarnya. Nah, gejala naik turun gitu ya, gejala naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler itu disebut kapilaritas. Walaupun nanti dalam penerapannya nggak cuma kapilaritas ya, nggak cuma pipa kapiler ya. Nah, gejala kapilaritas ini dipengaruhi oleh gaya kohesi, adesi, dan tegangan permukaan gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman bakalan menemukannya ya gitu ya. Misalkan naiknya air dari akar ke batang pohon, itu juga peristiwa dari kapilaritas. Kemudian kalau misalnya teman-teman dulu pas SMP pernah eksperimen gitu ya, bikin pewarna macam-macam, kemudian dikasih tisu gitu, nanti otomatis akan merembet pelan-pelan kayak gitu ya. Naiknya minyak tanah pada sumbu kompor juga salah satunya. Kemudian misalnya kita lagi keringetan nih, kemudian kita pakai tisu gitu. Nah, itu tisu bisa kemudian menyerap keringat kita karena ada peristiwa kapilaritas. Dan yang terpenting kalau misalnya di rumah ya pas lagi musim hujan, teman-teman suka heran gitu ya, kadang-kadang di tembok bagian bawah itu pasti kayak ada rembesan gitu ya. Nah, itu rembesan air hujan yang mengenai dinding, itu juga peristiwa kapilaritas gitu ya. Coba sebutkan peristiwa kapilaritas lain di sekitar antum ada apa aja? Oke, kita langsung ke persamaan kapilaritas ya. Jadi secara matematis persamaan kapilaritas ini dapat dirumuskan Y gitu ya. Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho RG. Bentar Bu, tadi kan gamanya udah dipakai ya buat tegangan permukaan. Terus kalau di sini tetap enggak? Iya, sama. Jadi tegangan permukaan di sini itu sama kayak tegangan permukaan tadi ya. Jadi berlaku hal yang sama. Dengan keterangan di sini, Y itu adalah naik turunnya zat cair dalam kapiler, satuannya meter. Kemudian rho itu masih massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian gamma itu tegangan permukaan zat cair, newton per meter. R adalah jari-jari penampang pipa, satuannya meter. Theta adalah sudut kontak, satuannya derajat ya. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Ke dalam air yang memiliki massa jenis air itu 10 pangkat 3 kg per meter kubik, ini rahasia umum ya, tadi dulu Buki pernah bilang ya. Nah, jika tegangan permukaan air itu 0,07 Newton per meter, sudut kontaknya 37 derajat, maka hitunglah kenaikan air dalam pipa kapiler. Nah, penyelesaiannya seperti biasa ya, kita rinci dulu kita punya apa aja. Ternyata kita punya R, kita punya rho, kita punya gamma, kita punya theta, kita punya G gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak diketahui G-nya, teman-teman pakai 10 meter per sekon kuadrat aja gitu ya. Yang ditanyakan adalah Y. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho RG. Langsung aja dimasukin gitu ya, bukan dimasakin ya. 2 kali gammanya 0,07, cos theta cos 37 derajat, kemudian rho itu 10 pangkat 3, kemudian R itu 10 pangkat min 3 juga gitu ya. Udah satuannya udah SI, G-nya 10 gitu ya. Kemudian dikali-kali, akhirnya dapat Y-nya itu 1,12 kali 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Jadi kalau misalnya tangga itu kan, ini kan meter ya kan, desimeter, terus ada sentimeter, ada milimeter. Selisihnya ke milimeter itu kan 1000 ya. Jadi kalau misalnya turun ke bawah ya udah ini tinggal hilang, makanya bisa disimpulkan jadi kenaikan air dalam pipa kapiler itu sebesar 1,12 mm. Dikit banget sih, tapi kan tetap naik ya. Oke teman-teman, biar makin mantap, biar makin mantul kayak gitu ya, teman-teman harus mencoba latihan soalnya. Aduh sayang banget ya, fontnya hancur gitu ya di studio, tapi nggak masalah. Insya Allah masih bisa terbaca ya. Jadi hari ini kita akan latihan soal. Insya Allah nggak banyak, cuma 3 soal. Karenanya Buki minta kalian buat ngerjain semuanya gitu ya. Semangat. Jadi kerjain semuanya ya. Di soal yang pertama gitu ya, teman-teman bisa baca ada sebuah jarum ya, diletakin perlahan di atas permukaan air. Nah, ini berarti jatuhnya ke tegangan permukaan gitu ya. Terus yang soal kedua pipa kapiler. Nah, berarti tentang
kapilaritas gitu ya. Itu udah dikasih bocoran lihatan 37 derajat itu 3/4. Nah, padahal kita kan butuhnya apa tadi ya, cos ya. Nah, nanti teman-teman pakai rumusan matematika ya, yang sin sama dengan d per sa, kemudian cos itu sa per mi ya, cos sami ya kan. Nah, itu nanti tan itu desa, sin demi sin demi cos sami tan desa gitu ya. Nanti bakalan ketahuan berapa nih nilainya dari cos 37 derajat. Kemudian yang ketiga, pembuluh kayu suatu pohon. Nah, ini juga masuk ke kapilaritas ya. Selamat mengerjakan, cuma 3 nomor doang, insya Allah teman-teman bisa ya. Ya, ternyata benar banget ya. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung video. Setelah mengerjakan resume, kemudian jangan lupa ngerjain 3 soal tadi gitu ya. Jangan lupa buat di-upload di EduFikri seperti biasa. Nah, di semester 2 ini Bu Uki bakal rajin banget ngecekin tugas-tugas kalian. Siapa-siapa aja yang belum ngumpulin, buat apa? Buat nanti biar nggak ketumpuk kayak semester 1 kemarin ya. Baru di akhir, baru teman-teman lagi, Bu saya kurang apa aja. Nah, setelah dicek ternyata 10 tugas, 15 tugas banyak banget. Nah, daripada menumpuk seperti itu, teman-teman mending dicicil dari sekarang kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, waktu kalian tidak akan terbuang dengan sia-sia karena teman-teman belajar seperti itu. Oke, sekian video dari Bu Uki, semoga bermanfaat. Afwan jika banyak kata dan sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman. Bu Uki mendoakan agar teman-teman senantiasa diberikan kelimpahan barokah gitu ya, kesehatan, umur yang berkah gitu ya, dan kehidupan yang bahagia gitu ya. Yang tentu kehidupan yang bahagia itu adalah kehidupan yang bernaungkan atas ridhonya Allah kayak gitu ya. Jadi kita percuma bahagia, tapi kalau bahagia kita itu bahagia yang semu gitu ya, bahagia yang bukan karena Allah gitu. Jadi bahagialah kalian, tapi bahagianya karena Allah gitu. Oke, sekian dari Bu Uki. Cintailah fisika, maka fisika akan mencintaimu. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.